Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195 di episode ke-12 di season ke-9 yang mana sekali ini kita membahas eksistensi Allah dalam korelasinya dengan teknologi supermodern, posisi bumi serta manusia di antara multiverse dan kehidupan di luar bumi. Topik kita sekali ini memang mengarah kepada versi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini harus kita angkat karena kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa Allah itu tidak terbatas. Artinya, Dia harus bisa menjawab mengenai segala sesuatu di alam semesta ini yang memperlihatkan bahwa itu adalah perbuatan Allah atau minimal di bawah sepengetahuan Tuhan. Sekalipun demikian, kita juga harus jujur mengatakan, tidak semua selalu sepersetujuan Tuhan. Yang pasti, Tuhan tetap mengetahui. Jadi, memang manusia modern sekarang ini tidak mau dibatasi sekedar doktrin untuk menerima saja segala pengajaran. Yang pasti, Allah juga tidak menghendaki seperti itu. Allah menginginkan seluruh manusia harus melihat betapa besar Allah di dalam perbuatan serta eksistensinya melalui seluruh aspek tinjauan manusia. Dengan demikian, setiap kaki akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus Kristus setelah menyaksikan kesempurnaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsekuensinya, segala doktrin harus kita kembangkan dalam pengertian dan pemahaman. Dengan demikian, kita tidak lagi hanya sekedar melihat dari yang ada di lingkungan kita, tetapi juga kalau perlu sampai ke ujung tepi alam semesta yang tidak akan pernah kita capai. Ya, benar, tidak akan pernah kita capai. Bahkan ilmu pengetahuan sekarang ini sudah menyadari hal itu, yaitu ketidakmampuan mengejar tepi alam semesta yang sebenarnya. Jadi, saudara semua jangan terpukau dengan kata-kata banyak orang di kanal-kanal YouTube mereka bahwa manusia sudah mencapai tepi batas semesta. Itu suatu hal yang sangat mustahil dicapai manusia. Yang sebenarnya mereka maksudkan adalah tepi tata surya kita. Dan memang wahana kita sudah bergerak melewati matahari kita dan menjelajah di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Yang pasti, wahana milik bumi belum ada yang mampu melewati atau keluar dari Milky Way. Sekalipun demikian, kita sudah mampu membuat sebagian kecil peta alam semesta berdasarkan spektrum jelajah teleskop. Dan ini pun harus kita pahami bahwa itu adalah yang terjangkau oleh daya tangkap teleskop. Belum ada pemotretan dari sudut pandang posisi lainnya. Di luar itu, masih amat banyak yang belum kita ketahui. Bahkan, kemungkinan yang sudah kita kenal belum ada 5% dari alam semesta.
Saudara-saudara yang terkasih, penemuan para ilmuwan tersebut adalah benar adanya. Memang, yang sudah diketahui manusia masih sangat sedikit sekali, bahkan mungkin masih jauh di bawah angka tersebut. Kita tahu, matahari kita bisa kita isi dengan bumi sebanyak 1 juta buah, dan masih menyisakan banyak tempat yang kosong. Matahari kita sendiri hanya salah satu bintang dari paling sedikit 150 miliar bintang yang lain di galaksi Bima Sakti kita atau Milky Way. Sedangkan galaksi Milky Way hanya salah satu dari paling sedikit 100 miliar galaksi lainnya. Jadi, memanglah limit ciptaan Allah tidak mungkin kita capai. Belum lagi bila kita melihat proses penciptaan yang sedemikian luar biasa. Stephen Hawking sendiri tidak meyakini keberadaan Allah ini. Ketika dia meluncurkan teori Big Bang-nya, yaitu teori dentuman besar. Sekalipun demikian, dia mengakui di awalnya tidak ada apa-apa, artinya semua ketiadaan. Saya berharap saudara membedakan antara ketiadaan dengan kekosongan. Yang pasti, Stephen Hawking mengatakan semua diawali dengan noktah energi entah dari mana yang memiliki kekuatan tidak terhingga yang mengawali segala yang ada di alam semesta. Saudara-saudara yang terkasih, Stephen Hawking ketika mengungkapkan teorinya ini sebenarnya sedikit bertentangan dengan hukum kekekalan energi, juga dengan Edwin Hubble serta teori Einstein yang mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan tetapi hanya bisa dikonversi. Konversi energi ini bisa kita ketahui besarannya dengan melihat energi yang dimiliki sebuah materi yang disebut oleh Einstein. Belum lagi bila kita melihat besarnya energi tersebut bila dilihat tinjauan dalam skala inti atom dan dilakukan di dalam akselerator berkecepatan cahaya sebagaimana yang dilakukan di CERN, Swiss. Jadi, kemampuan manusia saat ini hanya sebatas dengan mengkonversi energi yang dimiliki oleh materi. Sekalipun demikian, manusia sudah mulai menciptakan materi melalui energi. Dari sini, manusia paham itu sebuah proses yang luar biasa dan ternyata energi yang dibutuhkan sebuah kota metropolitan hanya bisa dipakai untuk menghasilkan materi sebesar butir gula pasir. Penelitian ini membuktikan teori Stephen Hawking yang mengungkapkan bagaimana alam semesta tercipta, yaitu segalanya diawali oleh energi. Sekali lagi, kita bayangkan betapa besarnya energi yang diperlukan menciptakan alam semesta ini. Sayang, Stephen Hawking tidak mau melihat sebuah benang merah bahwa di balik keberadaan noktah energi yang muncul dari ketiadaan itu sudahlah pasti ada pemiliknya. Itulah Allah. Yang luar biasa, energi itu hanya berupa firman Allah ketika menciptakan alam semesta. Iya, Allah hanya menciptakan melalui firman-Nya yang ternyata berefek energi yang luar biasa
yang mampu menghasilkan materi seluas alam semesta dan terus berkembang. Dari sini kita paham, garis asimtot atau garis batas antara manusia dan Tuhan adalah ketiadaan itu sendiri. Jadi, selaras dengan Alkitab di Kolose 1 ayat 16, ternyatalah segala yang ada dan tiada itu berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya, Dialah segala-galanya. Saudara-saudara yang terkasih, teori Stephen Hawking ini banyak melahirkan ilmuwan yang menyetarakan segalanya berawal dari energi. Bahkan, tidak sedikit yang menyatakan bahwa Allah itu adalah energi, artinya mereka mempertuhankan energi. Ironisnya, hal ini juga membuat mereka frustasi karena mereka juga tahu bahwa energi itu tidak hidup. Sementara itu, di sisi lain kita paham juga bahwa ada keteraturan di alam semesta yang pengendaliannya berdasarkan 4 hukum-hukum alam semesta, yaitu hukum energi nuklir kuat dan lemah, hukum elektromagnetik, serta hukum gravitasi. Bisa kita membayangkan, bila alam semesta ini tidak ada pengaturan, maka hanya dalam waktu hitungan detik sejak alam semesta tercipta akan runtuh kembali dan hancur berkeping-keping. Malapetaka itu ternyata tidak terjadi sama sekali, sekalipun alam semesta ini sekarang sudah berumur 13,8 miliar tahun. Artinya, memang harus ada pribadi yang mengendalikan seluruh hukum-hukum yang ada di alam semesta ini. Dan konsekuensinya, dia pasti pemilik energi yang luar biasa itu. Dialah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua ini, mau tidak mau, kita harus mengartikan Allah di sini adalah Allah yang maha luar biasa. Dia harus Allah yang jujur dan mengungkapkan segalanya adalah ciptaannya. Artinya, Allah tahu segala proses yang terjadi di dalam dunia ini. Iya, Dialah Allah yang maha kuasa, maha tahu dan berintegritas. Dengan demikian, sudahlah pasti Dia tidak akan mengajarkan bahwa sperma diproduksi dari tulang punggung pria atau sel telur dari tulang dada wanita atau penentuan jenis kelamin melalui mana yang terlebih dahulu mencapai puncak kenikmatan seksual atau sexual intercourse. Dia juga tahu bahwa bumi ini bulat karena dari proses terciptanya juga melalui pusaran raksasa ketika Allah menciptakan bumi dan terjadinya gravitasi bumi seiring dengan pemadatan material bumi dengan cara gaya sentrifugal dan sentripetal. Bisakah saudara membayangkan bila bumi ini datar? Arti datar adalah bumi memiliki panjang, lebar, dan tebal. Bahkan, bila kita menekankan pada kata datar, bisa jadi perbedaan tebal dan luas permukaannya sangat ekstrim. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi bila bumi datar? Yang pasti tidak akan terjadi kehidupan ideal seperti sekarang, iklim yang mendukung, dan kesimetrian postur
pada makhluk hidup di bumi. Kita bisa melihat bahwa hampir semua makhluk hidup yang memiliki fisik yang besar memiliki kesimetrian. Di samping itu, tidak diperoleh perbedaan yang menyolok pada postur makhluk hidup di sisi manapun keberadaannya di bumi ini. Semua ini disebabkan oleh gravitasi yang hampir sama di seluruh permukaan bumi. Satu hal yang terpenting adalah bila bumi ini datar, maka bumi tidak bisa berada di dalam sistem tata surya kita. Artinya, bumi akan terlempar dari sistem tata surya dan mengelana di dinginnya alam semesta. Konsekuensinya, tidak akan ada kehidupan yang bisa berada di dalamnya. Dengan demikian, tanpa perlu foto-foto yang diambil dari luar angkasa yang diklaim para penganut bumi datar adalah foto-foto hoax, maka dengan pemaparan kita ini, kita tahu bahwa bumi itu bulat sekalipun tidak bulat sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang beranggapan bahwa alam semesta ini terlalu mubazir diciptakan Allah bila hanya diperuntukkan bagi manusia bumi. Di banyak video kita sudah menjawab, tidak ada yang mubazir di setiap perbuatan Allah. Semua justru memperlihatkan kesempurnaannya yang berkelimpahan dan tidak bisa kita capai. Allah juga memerintahkan manusia pertama, Adam, untuk bertekun dan memberi nama makhluk hidup dan mengeksplorasi alam semesta. Andai kata Adam tidak jatuh ke dalam dosa, maka teknologi manusia akan sedemikian luar biasa. Bahkan kita akan dengan cepat mengeksplorasi antar bintang bersama-sama dengan Adam. Semua umat manusia akan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera menjalankan perintah Allah itu. Karena semua manusia tidak ada yang berdosa. Masing-masing menjalankan tugas. Sebagaimana kehidupan sekarang ini, tanpa bersungut-sungut. Semua alam semesta memberikan harisma cahaya kemuliaan Allah. Karena seluruh alam semesta mampu memantulkan cahaya kemuliaan Allah. Pertanyaan kita, apakah dengan teknologi seluar biasa itu memungkinkan manusia menemukan manusia lain atau minimal menemukan kehidupan lainnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian Alkitab di awal penciptaan adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya, Alkitab memaparkan tahap-tahap penciptaan, lalu diikuti kisah kehidupan manusia. Secara global, hanya yang terkait dengan bumi. Bila kita melihat bagaimana Allah menciptakan bumi, kita paham bahwa ketika Allah mengucapkan kalimat-kalimat penciptaan alam semesta, maka kita tahu bahwa di awalnya Allah menciptakan segala komponen sudah lengkap sebelum hari pertama berakhir. Step yang perlu kita perhatikan adalah akhir hari ketiga dan akhir hari keenam. Yang keduanya memperlihatkan penunjukan waktu. Dari sini kita tahu proses selanjutnya yang dilakukan Allah
adalah pengaturan pada tempat yang disediakan Allah bagi manusia, yaitu bumi. Sampai hari ketiga, bumi masih terbatas memperoleh cahaya dari sisa energi penciptaan melalui rotasinya sendiri. Pada hari keempat, bumi sudah memiliki benda-benda penerang yang lebih tetap melalui matahari dan bintang. Saudara-saudara yang terkasih, memanglah sebelum hari pertama berakhir, tersedia waktu yang memungkinkan calon planet bumi berproses selama miliaran tahun dalam bentuk debu-debu penciptaan yang berputar sangat cepat dan berdiameter yang bisa jadi jutaan kilometer. Dengan gaya sentrifugal dan sentripetal yang terjadi di permukaan calon planet bumi, yang mengakibatkan calon planet bumi semakin memadat dan melahirkan gaya gravitasi, dan bumi lahir. Ketika bumi sudah terbentuk, itulah akhir hari pertama. Sekalipun dengan putaran yang masih sangat tinggi dan diameter yang juga sangat besar. Sampai berakhirnya hari ketiga, waktu ditentukan oleh siang dan malam. Sekalipun lama sehari semalam atau satu kali rotasi itu masih berlangsung sangat lama. Di hari keempat, peranan cahaya kosmos digantikan oleh matahari dan bulan. Di akhir hari keenam, seiring dengan waktu dan semakin tercapainya kestabilan gravitasi, rotasi bumi semakin melambat sampai benar-benar tercapai kestabilan gravitasi yang sama seperti sekarang ini. Artinya, di awal hari ketujuh sampai sekarang, waktu rotasi dan diameter bumi sudah seperti sekarang ini. Ada informasi penting dari Alkitab bahwa setelah adanya gravitasi di akhir hari pertama, ternyatalah bumi itu planet air. Ini mencirikan bahwa Allah akan melanjutkan step penciptaan ke makhluk hidup. Semua proses ini sudah kita bahas di video-video kita. Silakan saudara menontonnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, proses istimewa yang dilakukan Allah pada bumi sangat mencirikan bahwa Allah sangat menghargai kehidupan. Inilah alasan saya mengatakan bahwa Allah adalah roh sumber kehidupan. Dia membuat tempat bagi makhluk hidup sedemikian sempurnanya. Kita juga tahu bahwa Allah sangat berkelimpahan di dalam dirinya, di dalam roh kehidupan Allah. Dan memanglah tidak tertutup kemungkinan bahwa Allah juga menciptakan kehidupan seperti di bumi ini, di planet atau tempat lain. Bisa di planet yang keberadaannya sangat jauh dari bumi, atau bisa juga di sebuah tempat yang tidak jauh dari bumi, bahkan memungkinkan berada di sekitar kita juga dengan dimensi yang berbeda. Inilah bagian multiverse yang mana dunia paralel juga termasuk di dalamnya. Ternyatalah kemungkinan itu tidak ditolak Alkitab. Marilah kita melihatnya. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana kita ungkapkan tadi bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, dan selanjutnya Alkitab hanya meneruskan kisah kehidupan di dalam lingkup bumi. Ini memperlihatkan
bahwa ini sebuah bentuk integritas Allah dalam menanggung jawabi apa yang diciptakannya di dalam lingkup bumi. Saya mengatakan hal ini dikarenakan Allah kita terlalu besar dan tidak akan terpahami sama sekali, dan sudah pasti seperti kesaksian Alkitab, banyak perbuatan Allah yang tidak tercatat di Alkitab. Dengan memahami betapa besarnya Allah kita, maka kita juga tidak akan bisa membatasi apa yang diperbuatnya, karena semua miliknya dan di bawah otoritasnya. Apapun dan dimanapun Dia mencipta, semua pasti selalu di dalam kendali Allah. Dan kita sudah cukup dengan melihat kehidupan bumi yang semua di dalam sepengetahuan Allah. Bagaimana dengan dunia paralel, dunia mirror atau cermin, dunia bubble atau dunia gelembung, serta dunia lainnya yang kita kelompokkan merupakan bagian multiverse? Atau bagaimana kemungkinan keberadaan manusia lain di luar planet bumi? Saudara-saudara yang terkasih, bagi saya pribadi, lebih sulit sebenarnya menemukan multiverse dikarenakan hanya sebatas teori dibandingkan menemukan keberadaan manusia di planet nun jauh di sana. Sekalipun demikian, Alkitab tidak menolak keberadaan dunia multiverse ini. Mengapa saya katakan seperti itu? Ini bisa dilihat dari treatment Allah kepada manusia, bahwa Allah tidak pernah memaksa manusia untuk mengikuti perintah Allah. Itu semua terjadi dikarenakan Allah menciptakan manusia sedemikian sempurna, bukan seperti robot. Jadi, karena setiap manusia sering berada di persimpangan untuk mengambil keputusan, maka akan memungkinkan tercipta dunia paralel, yaitu dunia yang berbeda dengan lini masa atau timeline kita di dunia nyata. Atau bisa juga terjadi kehidupan yang sama tetapi merupakan cermin dari kehidupan kita di alam nyata. Atau bisa juga ada alam semesta berupa gelembung-gelembung atau bubble yang berisi oknum yang mirip seperti kita juga, tetapi dengan kehidupan yang berbeda. Saudara-saudara yang terkasih, semua itu dimungkinkan dikarenakan alam di sekitar kita dipenuhi dengan partikel dan berbagai jenis gelombang, termasuk gelombang elektromagnetik. Keberadaan partikel dan gelombang ini memungkinkan terbentuknya media, entah besar atau kecil, yang berfungsi sebagai perekam jejak kita sebagai partikel yang bisa kita amati secara digital, ataupun melalui perubahan gelombang elektromagnetik yang kita timbulkan. Apapun capaian manusia dalam mengenali multiverse, bila pun ada kelak, tetaplah saya katakan bahwa ini bagian dari kesempurnaan alam semesta ciptaan Allah. Seperti apapun bentuknya, yang pasti tetap di bawah kendali Allah. Sebab Kolose 1 ayat 16 mengatakan segala-galanya ciptaan berada di dalam Allah. Dikarenakan pengetahuan ini baru sebatas teori, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa kehidupan seperti itu hanya bisa terjadi bila manusia merupakan program komputer. Kesimpulannya,
memanglah tidak akan terjadi. Yang terjadi kelak adalah kemungkinan merekam jejak energi yang kita tinggalkan, sekalipun ini sangat luar biasa rumit. Karena kita harus menguraikan perlintasan energi seluruh makhluk hidup di seluruh bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita memperoleh planet yang persis dengan bumi, maka kita bisa berharap bahwa akan bisa ditemukan manusia yang berpostur seperti manusia bumi di sana. Itu pun bila Allah juga ada menempatkan manusia di planet yang serupa dengan bumi kita di sana. Apakah mungkin ditemukan manusia tidak seperti manusia bumi? Semua itu dimungkinkan karena kita sudah belajar bersama bahwa manusia itu disebut manusia bukan karena posturnya seperti manusia, tetapi dikarenakan manusia itu diberikan Allah roh manusia sebagaimana manusia bumi. Artinya, manusia dari planet lain tersebut adalah manusia yang sama juga apabila Allah memberikan identitas dirinya, citranya, gambarnya, yaitu roh manusia sebagaimana yang diberikannya kepada manusia bumi. Sekalipun mungkin dengan postur dan tingkat intelektual yang tidak sama. Yang penting adalah keberadaan roh manusia ini. Karena itulah citra Allah bagi makhluk yang disebut manusia. Roh manusia inilah yang memberi kesadaran kepada manusia bahwa dia milik Tuhan. Inilah yang membedakan manusia dengan robot. Manusia bisa meniru segala aktivitas maupun sense yang dimiliki manusia dan diberikan kepada robot. Tetapi itu tetaplah robot. Karena Tuhan sudah memberi batasan arti manusia, bahwa roh manusia itulah identitas bagi manusia, dan roh manusia ini tidak bisa diciptakan melainkan pemberian Allah semata. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.